Borobudur tak benar-benar terlupakan meski sempat terlantar. Sejumlah naskah kuno menyimpan ingatan dan kenangan tentang kebesaran Borobudur. Mulai dari Nagara Kartagama, Babat Tanah Jawi, hingga Babat Mataram. Semakin dalam membabar bumi Sambara Budara, kita akan dituntun masuk ke relung tersunyi dari Borobudur. Relung yang menyediakan begitu banyak ajaran Sang Buddha Gautama. Borobudur tentu bukan salah satu dari tempat suci yang berhubungan dengan Buddha Gautama langsung. Kes Borobudur tidak ada duanya memang benar ya. Karena itu bagaimanapun juga Borobudur tidak bisa disamakan dengan 4 tempat suci di India yang direkomendasikan di kitab suci. Borobudur sudah kehilangan pamor itu sudah lama. Borobudur adalah rumah. Rumah bagi tubuh kembara. Rumah bagi kepulangan perjalanan spiritual. Rumah untuk kembali membaca Lalita Vistara. Dan inilah saatnya kita merenungi relung sunyi Candi Borobudur. Pagi itu, matahari belum terlihat sempurna di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Angin bertiup lembut. Perlahan, siluet Candi Borobudur menghadirkan pemandangan spiritual yang dalam. Benar adanya bahwa Candi Borobudur menyimpan jiwa Sang Siddhartha Gautama. Udara di sekitar Candi Borobudur terasa sejuk. Ribuan umat Buddha berduyun-duyun mendatangi candi yang dibangun oleh para raja Mataram kuno dari dinasti Sailendra. Pembangunan selesai pada masa pemerintahan Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. Ribuan umat Buddha akan melakukan perjalanan mengelilingi Candi Borobudur searah jarum jam. Kesakralan mulai masuk ke pelataran Candi Borobudur. Ribuan umat dan para biksu bersiap melakukan pradaksina, salah satu ritual di Hari Raya Waisak dengan memutari candi sebanyak 3 kali. Mulai dari sisi timur relief menuju ke selatan, barat, utara, dan berakhir di sisi timur. Ini dilakukan karena relief-relief naratif bermula dari sisi timur. Apa yang dilakukan umat Buddha hari ini sama dengan yang dilakukan umat Buddha India kuno di Stupa Sanji, stupa di India Utara yang dilengkapi dengan 4 pintu gerbang yang melambangkan tahapan hidup Siddhartha Gautama. Pintu timur melambangkan kelahiran, pintu selatan melambangkan pencerahan, pintu barat melambangkan pengajaran yang pertama, dan pintu utara masuk nirwana. Bagi kami Borobudur itu adalah Cetya dalam bahasa Pali atau Caitya dalam bahasa Sanskerta. Caitya adalah objek arahan, tempat umat Buddha mengarah pada saat melakukan puja bakti.
pada saat bersembahyang bersama. Borobudur sesungguhnya adalah kitab suci atau tuntunan yang tergelar. Semuanya kan dilukis dari kehidupan sosial masyarakat. Yang membuat ini pasti tahu bahwa kehidupan sosial masyarakat itu seperti ini. Dan dulu dan sekarang masyarakat masih percaya itu kan. Saya masih percaya bahwa ini kehidupan sosial masyarakat masa lalu. Sampai sekarang saya yakin, terlepas dari agama-agama yang berbeda, tapi ini kehidupan roh masyarakat yang masa lalu. Ketika kita melihat bahwa ternyata Borobudur dengan perkembangan pariwisata yang cukup besar itu pasti akan membawa dampak. Dampak itu ada dampak baik dan dampak buruk. Nah, dampak buruknya Borobudur akan semakin tidak dihargai, semakin tidak dihormati. Itu dampak buruk. Kalau itu kita melihat dari sisi kepercayaan, kita melihat dari sisi bahwa Borobudur masih menjadi tempat ibadah. Ini perlu ada benang merah antara Borobudur yang sekarang menjadi tempat pariwisata dan Borobudur yang sebetulnya masih harus dihormati sebagai tempat ibadah. Merangkai kisah Borobudur tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat penyangga di sekitar candi yang dikelilingi Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan Sumbing, serta pegunungan Menoreh. Mereka menjadi daya dukung utama menjaga warisan budaya dunia itu. Candi Borobudur adalah satu kesatuan. Candi Borobudur tidak bisa berdiri sendiri. Dia kokoh dan kuat karena ditopang oleh sejarah, kebudayaan, dan pariwisata yang melatar belakanginya. Pekerjaan menata kembali candi yang memiliki tinggi asli 42 meter juga tak mudah. Ada tekanan pembangunan di situs percandian, ada tekanan lingkungan, ada tekanan jumlah penduduk dan penataan berkelanjutan yang tidak bisa dilupakan. Menjaga Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia memang butuh kerja keras. Jika tidak, sejarah masa lalu bisa terulang. Candi Borobudur akan kembali terlantar. Itu jika salah urus. Itu jika hanya mementingkan satu dimensi. Sebetulnya saya tidak secara langsung terhubung dengan relief-relief Borobudur ya Mas ya, tetapi saya lebih kepada cerita Jatakanya. Nah kebetulan di Borobudur ini ada beberapa cerita yang dibuatkan reliefnya. Nah kemudian ternyata ada. Saya merasa bahwa ajaran Sang Buddha, Dharma itu yang indah itu juga selayaknya diwadahi dengan sesuatu yang indah. Kalau saya bikin misalnya sendera tari yang bersumberkan pada kisah-kisah Jataka itu karena saya pengennya ajaran Buddha itu tidak hanya dikhotbahkan. Itu kan bosen Thomas ya, orang dengar gitu. Dimensi kultural ya, dimensi kulturalnya itu yang menjadi benang merah. Ini sudah dinobatkan sebagai the World Cultural Heritage ya, peninggalan budaya dunia. Warisan budaya dunia. Oke, kalau itu kita jadikan benang merah, pendekatannya bisa sangat cair ya, bisa sangat luas. Orang kalau
pendekatan dari sisi pariwisata, yo nanti rebutan siapa yang ada konflik of interest ya. Tetapi kalau budaya, saya kira itu sebuah pendekatan yang strategis yang bisa menemukan semua lini. Meski Candi Borobudur bukan termasuk 4 tempat agung untuk berziarah, seperti tertulis dalam Mahaparinibbana Sutta, tapi catatan sejarah berkata lain. Tempat ziarah suci umat Buddha sangatlah banyak. Siddhartha Gautama mengajarkan 84.000 pintu Dharma. Dalam Samadhi-Raja Sutra, Buddha mengatakan, jika seseorang melukis sebuah gambar Buddha yang sederhana di dinding, maka gambar itu akan menjadi objek suci yang memiliki kekuatan mengantarkan orang yang sekedar memandangnya saja untuk bertemu dengan 10 juta Buddha. Di dalam Guhya Samaja Tantra, Buddha mengajarkan bahwa stupa pada dasarnya adalah istana para Buddha berdiam, dan di Candi Borobudur terdapat 504 istana para Buddha. Jelas, ini tidak bisa dibantah lagi kesakralannya. Borobudur itu terbagi 4 sektor. Sektor Tenggara namanya Buddha Jati. Sektor Barat Daya namanya Sambodhi. Sektor Barat Laut namanya Dharma Cakra Prawartana. Dan sektor Timur Laut Parinirwana. Sebenarnya Candi Borobudur itu mempunyai isi itu bukit alami. Jadi bukit alami yang kemudian dibuat yang hampir runtuh itu disingkirkan. Setelah itu nenek moyang kita menutupi seluruh bukit alami itu dengan ribuan balok batu candi. Dan pantas saja kalau para ahli menyatakan bahwa bangunan Candi Borobudur itu dibuat sampai 4 generasi. Karena memakan waktu yang cukup lama. Kami duga di masa silam di Borobudur ada perpustakaan Buddha yang sangat komplit. Sehingga para seniman itu, para silpin itu dengan leluasa memadu-madukan cerita-cerita seperti itu. Paduan cerita itu sendiri sudah merupakan kreativitas, sudah merupakan pencapaian dari pemikiran. Dan itu selaras, setara dan sejalan dengan pemikiran Buddha Mahayana waktu itu. Yang istimewa lagi menurut pandangan para arkeolog adalah stupa berlubang di Borobudur. Ini berkaitan dengan konsep keagamaan. Di India Utara, arca-arca Vairocana itu selain memang bersikap Dharma Cakra, juga badannya itu ada gores-gores geometris di tubuh arcanya. Jadi dikenai langsung ke tubuh arcanya, ada goresan-goresan geometris. 4 persegi panjang, bujur sangkar atau wajik ya. Di Borobudur, arca Vairocana yang ada di dalam stupa berlubang tidak digores, tetapi dinaungi oleh stupa yang ada lubang-lubang. Apa yang terjadi? Ketika matahari bersinar, goresan-goresan geometris itu bayangannya akan kena ke tubuhnya. Dan itulah ya secara kreativitas dan suatu temuan bahwa tanpa merusak arcanya, dia adalah Vairocana karena bayangan itu. Kulit padang bulan keter tengah latan tengok-tengok linggo dewe kang mangiti kidung saya greget rasane ati. Usai dipugar dan dibuka sebagai objek wisata tahun 1983,
Pijakan kaki pengunjung menggerus lantai dan tangga candi hingga 0,2 cm per tahun. Dampak lainnya, batuan candi aus. Saat ini, tingkat keausannya masuk kategori kritis. Jika persoalan ini tidak mendapat perhatian serius, kebesaran Candi Borobudur kelak hanya sebatas mitos. Anak cucu kita tidak bisa lagi melihat bangunan suci umat Buddha yang begitu megah, begitu indah. Tentu, kita semua tidak ingin itu terjadi. Candi Borobudur harus dijaga dari segala lini. Mempromosikan Candi Borobudur sebagai objek wisata memang tidak cukup hanya dengan menarik wisatawan dalam jumlah jutaan. Ada nilai spiritual yang harus tetap dijaga, dan momentum Waisak jangan hanya dipandang sebagai ritus spiritual yang dijadikan komoditas ekonomi. Candi Borobudur memiliki nilai penting sebagai karya agung nenek moyang dengan perkembangan arsitektur dunia. Candi ini mampu menyatukan konsep Buddhisme dengan seni asli bangsa Indonesia. Dan Candi Borobudur mampu mengartikulasikan Bhinneka Tunggal Ika dengan sempurna. Ketika candi sekarang visinya sudah bergeser menjadi tempat pariwisata, namun kebudayaan tradisi masyarakat itu kan tidak akan mungkin bisa bergeser. Kebudayaan yang dulu ada bukti nyatanya masih ada. Nah, saya pikir itu bisa menjadi satu ruang yang sama-sama harus dilestarikan. Kalau melestarikan bentuk bangunan, saya pikir cukup duitnya banyak itu saja cukup. Tapi kalau mengkonservasikan ini, melestarikan ini tidak mudah. Nah, oleh karena itu ini teman-teman desa dengan segala kekuatannya ya sudahlah, kita yuk bareng-bareng ke Borobudur. Ya sedikitnya memberikan gambaran agar Borobudur itu tetap masih bisa lestari. Kontribusi filosofis kerukunan yang pernah diberikan oleh umat Buddha dengan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, saya kira itulah kalau ingin agak narsis itulah rasanya kontribusi yang cukup berarti ya, dari kami umat Buddha dalam menjaga kerukunan, persatuan, membangun bangsa dan negara ini. Menjaga Borobudur ini tidak hanya menjaga bangunan fisiknya, tapi harus menjaga sisi yang lain, image, gambaran. Kalau menjaga fisiknya gampang, Mas. Batunya ada yang aus diganti, cukup kan? Sampai hari ini, energi Candi Borobudur masih menyala. Candi Borobudur masih menyimpan banyak ajaran Siddhartha Gautama yang belum terpecahkan. Apa yang tervisualkan di setiap panel relief barulah sebagian ajaran kebijaksanaan yang adiluhung. Mohon maaf, dilarang duduk di lingkaran stupa. Tapi kalau seperti keris tadi yang kehilangan pamor, mengembalikan susah. Sekali lagi, menjaga Candi Borobudur tidak saja dari dalam,
tidak bisa juga bergerak sendiri-sendiri. Desa-desa penyangga yang berada di perbukitan Menoreh harus ikut berperan ambil bagian, memastikan kelestarian Candi Borobudur sebagai salah satu tempat yang memiliki nilai spiritual bagi umat Buddha, sekaligus destinasi wisata, tanpa ada yang dikorbankan atau menjadi korban. Meski malam itu, lampu di puncak Candi Borobudur dipadamkan, nyala dari relung sunyi Candi Borobudur tetap abadi.